Seperti yang kita tahu, indeks dolar selalu mengalami kenaikan ya, mulai dari awal tahun sampai sekarang. Dan kita lihat Bitcoin yang mengalami penurunan, jadi berkebalikan dengan DXY ya. Nah, kalau misalnya kita lihat jangka pendeknya Bitcoin, ini kita lihat ada sedikit descending triangle di sini, ataupun ya bisa dibilang broadening wedge yang masih belum selesai teman. Jadi bisa aja kita kena reject sekali lagi sampai penuju 18.000 seperti yang gue bilang di beberapa video yang lalu ya. So far udah dari 19,4 atau 19,5 gue bilang kita bakalan koreksi, dan sejauh ini terbukti benar ya, kita masih mengalami penurunan sampai saat ini untuk Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngelong atau pengen nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX, salah satu platform yang gue pakai sampai saat ini. Jadi kalau misalkan kalian nge-trade long atau short, di sini futuresnya salah satu yang paling rendah. Selain itu, saat ini gue juga sedang mengadakan trading volume competition di platform BingX ya, dan ini khusus affiliate tertentu aja. Jadi ini sampai 4 hari lagi teman udah mau selesai, hadiah yang dibagikan sekitar puluhan juta rupiah dalam bentuk USDT cash di sini ya. Jadi bagi kalian yang tertarik, kalian bisa langsung join melalui link di deskripsi di bawah. Nah teman, jadi di video kali ini kita bakalan ngelihat sedikit korelasi teman antara dolar indeks ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat garis kuning ini adalah DXY teman ya. Ini adalah dolar indeks. Ketika dolar indeks mengalami kenaikan seperti ini, maka Bitcoin berkebalikan gitu. Korelasinya inverse gitu ya. Jadi Bitcoin mengalami penurunan, sementara DXY mengalami penaikan. Contohnya ini misalkan bull market top di level 1M di sini ya. Abis itu kan kita turun, tapi di XY-nya malah naik sampai saat ini ada di indeks sekitaran udah 113,7 teman. Ada gak ketika korelasinya itu nggak berkebalikan gitu? Ada juga gitu ya. Contohnya misalkan di bulan Juli 2021 sampai November kemarin. Ini kan sama-sama naik tuh ya, dolar indeks naik, si Bitcoin juga naik di sini. Cuman rata-rata ya biasanya ketika Bitcoin naik gitu, dolar indeksnya malah turun rata-rata ya, meskipun momen seperti ini tuh agak langka kita temuin ya, momen seperti bulan Juli sampai November di mana dua-duanya mengalami kenaikan. Contohnya lagi misalnya dari bulan Oktober ini teman-teman ya, Bitcoin bull run sampai ke level 60.000, dolar indeks ini malah mengalami penurunan teman-teman di sini. Ya naik juga cuma naik dikit di sini, habis itu langsung mengalami penurunan. Terus bull market di tahun 2017 di sini ya, ini kita ngelihat dolar indeks mengalami penurunan, sementara Bitcoin dari level dari level ribuan dolar sampai menuju ke 280 juta. Habis itu Bitcoin mengalami bear market di sini, sementara dolar indeks malah mengalami kenaikan. Bull market yang di tahun 2014 juga sama di sini teman-teman ya, ketika Bitcoin mengalami kenaikan di sini si dolar indeks mengalami penurunan, habis itu Bitcoin bear market di tahun 2014 sampai 2015 dolar indeks ini nge-shoot ya, ngepump balik ke atas. Jadi rata-rata korelasinya memang inverse teman. Nah pertanyaannya adalah apakah ini adalah topnya di XY, dan kalau misalkan di XY koreksi bisa aja Bitcoin nge-bottom di level 18.000 ini, level yang kita bicarakan. Jadi kalau misalkan Bitcoin nge-bottom di 18 gitu ya berarti ya potensi kita bakalan menuju ke level 30 seperti yang gue bilang, as long as Bitcoin bisa nge-hold di level terendah 17.600 untuk Bitcoin dan kita nggak nge-break di bawah level tersebut, menurut gue masih ada chance sekitar 60% buat Bitcoin bisa balik ke level 30.000 US dollar. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu bahwa baru aja teman ya, ini kita lihat ke dolar indeks secara sungguhannya teman ya, jadi nggak lihat korelasi lagi. Ini dari tahun 2009 kita mengalami pola rising seperti ini teman ya untuk dolar indeks. Supportnya juga makin lama makin tinggi nih teman ya, mulai dari tahun 2011. Jadi ini kita ngomongin tren 10 tahun untuk dolar indeks. Ini kita bisa gambarkan satu pola resist menuju ke titik poin berikutnya yang ada di tahun 2015, lalu titik poin berikutnya yang ada di tahun 2017, dan baru aja ini kita sentuh line ini persis pagi ini. Jadi ini cukup krusial teman ya. Baru aja persis banget pagi ini kita kurang lebih menyentuh trend line yang ada di pola rising channel ini teman. Jadi bisa aja ini menjadi resist yang cukup kuat untuk Bitcoin teman. Ini kalian perhatikan, ini kita ubah ke time frame 30 menit. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Dolar indeks dari 113 langsung pump ke 114, dan saat ini udah mulai mengalami koreksi teman ya. Jadi ini adalah garis resist yang kita gambar ya, garis tadi, garis 10 tahun ini teman ya. Ini baru aja kita sentuh pagi ini teman ya. Jadi ini benar-benar menjadi garis yang sangat amat penting gitu buat dolar indeks. Dan kalau misalkan dia mengalami koreksi teman ya, let's say dari sini kita mengalami koreksi seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa korelasi antara Bitcoin dengan dolar indeks itu berkebalikan. Jadi kalau misalnya dia mengalami koreksi, maka bisa aja si BTC ini malah nge-bottom lalu naik ke atas namanya, balik ke level 20.000, balik ke level 30.000.
Cuman ya seperti yang gue bilang nggak menutup kemungkinan ya dari pola descending triangle yang ada bisa aja kita break terlebih dahulu ke level 18.000, baru nanti dari 18.000 let's say teman-teman ya, baru kita mantul setelah itu. Jadi kalian harus perhatikan teman-teman ya, ini benar-benar penting banget momen ini ya, jarang ada terjadi, ini momen 10 tahun sekali ya, 5 tahun sekali buat dolar indeks terjadi. Gue nggak mengatakan bahwa ini adalah topnya teman-teman, tetapi at least kita tahu gitu ya, bahwa ini adalah satu titik resist terpenting selama 10 tahun buat dolar indeks. Jadi seharusnya kecenderungannya kita yang mengalami koreksi ketika kita menyentuh titik resist ini. Sama seperti yang terjadi tahun 2009 ya, kita mengalami koreksi. 2015 dan 2016-2017 kita juga mengalami koreksi, dan ini baru udah terjadi 5 tahun setelah 2017. Jadi bisa aja kita mengalami koreksi lagi setelah menyentuh garis ini. Bukan berarti gue bilang 114 ini adalah top, bisa aja kita di bawah sedikit overextend ke atas seperti ini teman-teman ya, ke 115 atau ke 116 baru kembali di dump seperti itu juga bisa terjadi teman-teman. Jadi gue nggak mengatakan ini adalah top, tetapi at least seperti yang kita tahu bahwa ini sudah mendekati top teman-teman ya. Kalau misalnya kita tarik dari garis 10 tahun bahwa saat ini memang sudah agak-agak mendekati top. Apalagi ini level 113 ini nggak jauh dari level 120 teman-teman. Ini sudah mendekati all time high yang terjadi di tahun 2002 buat dolar indeks. Jadi ya sebenarnya paling itu aja sih yang pengen gue bahas di video kali ini. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Bisa juga ya Bitcoin bisa aja breakout gitu ya, dan ternyata 18.6 ini adalah bottom gitu ya. Karena kita lihat si DXY ini udah mulai koreksi, itu juga bisa terjadi ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen nunggu konfirmasi, menurut gue at least minimal teman untuk Bitcoin adalah break di atas level 19.200 ini lagi teman, baru potentially menurut gue kita bisa retest ke area berikutnya ya. Kalau pengen ukur target yang lebih precise ya mungkin misalkan dari sini kita breakout ya, kita menuju ke level 20.000 pas teman. Jadi 20.000 pas ini juga sebenarnya sejajar sama resist yang ada di tanggal 18 September ini ya, ada di level 20.000 juga. Jadi kalau misalnya kita break di atas 19.2 ya kemungkinan ya bisa menuju ke level 20 berikutnya teman-teman ya. Jadi balik ke level psikologis kita yaitu di level 20.000 sebagai titik resist berikutnya. Ini hanyalah analisa dan pendapat pribadi gue sendiri ya. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian sendiri lagi. Itu aja teman pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.